apa graf simple itu? Oleh. Apa ini maksudnya? Kedobel, Pak. Semua siswa berjalan, tidak ada yang terlalu jauh, itu maksudnya gimana? Dan pas gimana sebenarnya? Semua siswa berjalan tidak terlalu jauh. Ini ya, ini buang ya. Iya, Pak. Ini setidaknya ditaruh di sini. Setiap titik di V dikurangi S bertetangga dengan setidaknya satu titik S. Siapa pembimbing 2? Pak Johari. Nggak ada padanya ya. Iya. Nah, ini nggak keluar merah-merahnya. Jadi ini fresh. Enak kalau keluar tipenya kelihatan. Kamu membatasi itu bukan berdasarkan rumusan masalah. Emang rumusan masalah itu ngomong apa tentang bilangan prima? Kan enggak. Iya. Hanya untuk P bilangan prima. Ini artikel ya, jurnal itu kumpulan. Jurnal nggak bisa dibaca. Iya. Ini nggak usah, ini sudah sejak 10 tahun yang lalu setiap skripsi ada begininya. Ini ditambah untuk setiap
bilangan prima. Jadi langkah penelitiannya, coba-cobanya cuma di yang pertama. Setiap bilangan prima itu secara umum sudah ada di 2 dan seterusnya. Ini sama ya. Jadi ini juga setiapnya. Ini juga bukan bilangan asli nih. Iya, Pak. Periksa juga yang gini ya. Kalau memang tadi satu-satu stylenya begitu ya seperti itu. Iya, Pak. Ini mepet ke sini. Ini R-nya bukan R yang sama dengan ini nih. Harus masuk equation ini. Iya, Pak. Ini juga fontnya masih belum yang seharusnya. Ini harus ada titiknya. Nggak usah ini. Kamu nggak akan pakai. Jadi kalau ini graf dengan orde P dan ukuran kiri langsung P dan Q ini nggak usah. Nah ini akan berantakan penelitian kamu. Jadi Z4P, P-nya siapa? Order dari graf. Lah gimana order dari graf ditentukan? Grafnya saja ini belum ketemu kok. Jadi, ini order dari graf. Jadi ordernya berapa? Ordernya nggak tahu ya, tergantung si ininya berapa karena 4 dikali dengan ini. Nah, jadi bingung mana yang duluan ya. Jadi mulai paragraf order ini dibuang saja ini. Nggak kamu pakai juga order. Ini G-nya G masuk equation. Ini dibuang komanya. Ini diganti suatu saja. Maka EG dikatakan terhubung jika dan hanya jika ini. Adalah saja ini. Oh, kayaknya enggak miliar. Ini titik apa koma atau apa ini? Kok ininya besar ini? Koma seharusnya, Pak.
G itu siapa? Iya, Pak. Iya lah. Masa dia grup dari mana Pak tiba-tiba grup? Ring, Pak. Loh, kok ring? Jika UV itu ada di ring, U mendominasi V. Apa maksudnya ini? Mana ada unsur ring itu mendominasi? Ini juga babnya juga bukan bab ring, bab grup. Kamu masih membahas tentang bilangan dominasi dan himpunan dominasi kok. Oh, iya, Pak. Apa Graf. ini? Graf. Graf. Kalau nggak dikatakan G itu bisa apa aja loh ya. G itu bisa Iya, jadi Pak. bilangan. U dan V di G loh kok. Di G yang G-nya bilangan. Oh kalau begitu paling G-nya himpunan. Kalau himpunannya adalah 1, terus 1 apakah mendominasi 3? Wah nggak ada definisi itu. Dia hanya terdefinisi dominasi itu di graf. Jadi harus ditulis di suatu graf G. Jadi ini di sini ya. Diberikan 2 titik U, V di suatu graf G. Atau misal G adalah suatu graf dan U, V titik di G, enggak apa-apa. Apa ini kok ada komanya? Tidak ada, Pak. Ini berarti titik cocoknya ini. Kamu tadi di atas ngomong subset. Di sini ngomong himpunan bagian. Pilih salah satu ya. Iya, Pak. Subset atau himpunan bagian. Pilih salah satu. Apa ini? Salah, Pak. Harusnya gamma kecil. Ini kurungnya dibuang. Jadi bilangan dominasi G adalah gamma G sama dengan 3. Membahas mengenai bagaimana menentukan bilangan dominasi pada graf ini untuk, jadi kan dibagi dua. Yang pertama itu adalah, oh yang masuk sudah banyak. Yang pertama itu adalah, ini yang pertama itu mencari untuk beberapa P tertentu. Terus kemudian selanjutnya kita buktikan untuk setiap P bilangan prima kan gitu. Jadi bagian pertama membahas bagaimana menentukan bilangan dominasi pada graf ini untuk P sama dengan berapa untuk memunculkan, jangan ada untuk, untuknya 2 kali nanti.
Ini dengan P sama dengan berapa ini untuk memunculkan dugaan. Terus kemudian titik. Bagian kedua adalah menentukan formula yang dihasilkan. Menentukan formula bilangan dominasi pada graf bilangan dominasi ini. Ini masuk. Ini sudah tercakup di bagian pertama tadi. Jadi itu dijadikan satu paragraf saja, Pak ya? Iya, masuk satu paragraf isinya satu kalimat. Ya, Iya, Pak. 2 kalimat ini jadi satu paragraf. Oh, kamu bagian kedua yang ini ya? Bagian keduanya sudah di sini ya? Iya, Pak. Nggak usah, satu aja, satu paragraf aja. Iya, Pak. Bagian ini apa sih maksudnya yang paragraf kedua ini? Bagian kedua membahas mengenai, bahas itu gak mengenai ya. Ini dibuang. Bagian kedua membahas bagaimana menentukan formula bilangan dominasi pada graf ini. Sebelum itu dicari bilangan dominasi. Nah, maksudnya gimana sih? Sebelum kamu mencari bilangan dominasinya ini, kamu mencari bilangan dominasinya ini gitu tak? Enggak, Pak. Salah itu, Pak. Nah, ini juga malah kacau ini, wes kayak gini aja jadi satu. Jadi Iya, Pak. 3.1 itu bilangan dominasi ini sudah graf ya. Ini bacanya itu adalah graf Oh iya. zero Iya, Pak. divisor dari Z4P. Nggak usah ada graf-graf lagi. Bilangan dominasi gamma Z2P dengan P sama dengan berapa? Jadi 3.1. Nah, terus kemudian berdasarkan tabel ini, koma. Kayak gini-gini itu nggak usah disebut ya. Iya, Pak. Ini kok jauh sekali, kenapa ini? Ini juga kayaknya kurang deket deh. Bukan berdasar ini. Himpunan dominasi dari gamma Z8 adalah ini. Ini disesuaikan ya kalimatnya. Kalau pembagi Iya, Pak. 0 ya pembagi 0. Jangan pembagi 0, kadang zero divisor. Inilah. Sebenarnya kalau dimampatkan berdasarkan tabel 3.4, Z dari Z12 adalah 23 itu ditulis sampai yang 10 itu. Kalau kamu mau nulis panjang gini tidak apa-apa, cuman pakai satu istilah saja. Kalau pembagi 0 ya pembagi 0 saja, jangan zero divisor, kadang pembagi 0, kadang zero divisor. Dibaca beneran loh ya, jangan
hanya ini-ininya saja nanti yang diperbaiki. Jadi yang ke bawah ini dibaca lagi daripada nanti Iya. yang itu ternyata hari ini saya nggak teliti, besoknya lagi saya lihat masih ada yang salah lagi, saya anggap seolah-olah belum direvisi gitu. Jadi malas bimbingan lagi, kamu nggak cepet daftar nanti. Iya, Pak. Kalau kayak judul ini tadi yang direvisi apanya berarti tadi? Seperti di 311 tadi. Grafnya dihapus, Pak. Terusnya dihapus ya. Ini juga terlalu jauh. Ini apa ini? Ini kalau belum diisi nggak saya tanda tangani ya nggak bisa ujian kamu. Iya, Pak. Ini biar nggak kayak gini. Ini kan nggak kamu tulis di dalam equation. Ini lagi yang juga titik. Kenapa ada di situ? Ini kamu sebenarnya setelah koma itu ada spasi. Ini kok nggak bisa naik? Kenapa? Kamu periksa sendiri ya. Iya, Pak. Oh, stylenya ini bukan style dari sini. Kamu ngetik manual apa ngopi nih? Oh, kayaknya benar. Biar nggak ininya tadi, Ketik manual, Pak. biar ini yang ininya tadi tidak kayak gini loh. Kita perbaiki biar tahu mana tadi. Berdasarkan menghasilkan siapa objeknya ini. Berdasarkan 3.1, dihasilkan diperoleh. Kalau muncul itu kayak kamu nggak usaha dia tiba-tiba datang. Wah, siapa yang coret-coret ini? Sudah kita bahas ya masalah bukti ya. Kemarin visi apa? Itu yang di atas itu, Pak. Suruh ditebeli. Yang ini kasus-kasus. Lemanya berapa lemanya? 5, Lemanya 4. 4, Pak. Iya, Pak. Teoremanya 1. Teoremanya cuma 1 ya? Iya, Pak. Oh ya, nanti sebaiknya ini gimana ya? Ini ada 3.1 tapi nggak ada 2-nya. Apa sebaiknya teorema saja atau 3.1 ya nggak apa-apa. Untuk saat ini ya buat buat seperti itu aja. Nggak usah diubah. Iya, Pak. Ini tuh jangan ke sini ya, harus lurus ininya juga. Iya, Pak. Apa ini kok belum diubah ini dari dulu ini? Sudah, Pak.
Saya kemarin nyentuh yang Bapak praktekkan di video sebelumnya. Kurungnya nggak bisa nggak bisa panjang gitu, Pak. Gini termasuknya, Iya, Pak. nggak ditutup sama kamu. Harus ada tutupnya. Kalau kurung begitu ditutup pakai begini, jadinya begini. Kurung begitu ditutup begini, jadinya begini. Kurung gitu ditutup dengan sesuatu yang kosong, ya close aja, ditutup aja. Jadi waktu di spasi jadinya begini. Ya. Daftar pustaka dicek loh ya. Iya, Pak. Yang ada di bab 2 harus ada di daftar pustaka, yang ditulis di daftar pustaka harus ada di bab 2. Oke, sudah itu aja. Kayaknya nggak tahu ngupload. Sejak tanggal 19 itu YouTube saya nggak tahu, tiba-tiba ada beberapa video ngekrek gitu loh, kayak kesusup orang gitu. Iya, Pak. Ya biasalah. Kayaknya kejadian kayak gitu ya sering terjadi. Terus akhirnya dimatikan sama Google-nya, sampai sekarang belum dipulihkan lagi, jadi nggak bisa ngupload. Ya kamu inget-inget aja ya, atau gimana ini? Iya, Pak. Saya kirim filenya, nanti ya cobalah saya upload ke akun yang lain, kalau nggak ada ya buat lagi. Iya, Pak. Oke Maulana, kamu boleh meninggalkan ruangan. Ternyata yang hadir banyak juga ya. Siapa ini setelah ini? Terima kasih, Pak. Yuk. Recording stopped. Yang akan sebentar. Yang akan ujian, yang akan sidang siapa? Yang akan sidang dulu. Ada? Sebentar ya. Sebentar ini. Harus sempat buka WA. Himni, Al-Himni ada masuk sini nggak? Nggak masuk ya. Ini ke sini mau konsultasi yang baru mengajukan ya? Angkatan 2018 kah ini? Kebanyakan? Iya, Pak. Nggih, Pak.
Di sini ada Al-Himni apa enggak? Oh, dia Fazi ya. Tidak apa-apa, gabung saja. Dia tentang Fazi. Waduh, ada 14 message. Oke. Jam 9 tadi ya. Ada yang WA. Mari sih, mari. Oke, Aulia, Zulfikri, Dio, Delvira, Isyar, Jawahirul, Bagus Vicky, Khofifah, Putri, Andini, Irbah, semuanya baru mau mengajukan. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Dan rencananya mau graf semuanya ini. Iya, Iya, Pak. Pak. Pengennya. Kemarin ke saya, rata-rata indeks topologi dan graf dari grup. Yang semuanya gitulah. Nggak seru ya. Yang ada beberapa itu yang sangat nyeblang gitulah. Misalkan graf apa, graf Kelly, graf yang di luar grup itu, terus kemudian atau mungkin ada yang di graf, terus kemudian nggak nyari indeks topologinya, tetapi mencari Hamiltoniannya, mencari graf ini Euler. Kalau graf Euler apa enggak ya sudah tertentu ya. Terus atau mau membangun kalau misalkan ring atau grup itu dari matrik gitu ya, atau dari ruang polinom, enggak hanya dari yang sederhana-sederhana. Ini saya pukul rata aja semuanya ya, karena rata-rata yang diajukan ke saya adalah indeks topologi dan graf dari grup atau ring. Dari ruang vektor belum ada. Untuk membuka, saya kan belum share screen-nya. Share screen dulu. Record siapa tahu. Recording in progress. Graph invariant. Ini kamu nanti googling ini ya. Googling ini dulu lah supaya ada gambaran. Ini sebenarnya juga masih sangat basic sekali. Oke. Jadi yang bisa kita cari dari suatu graf itu adalah langsung kalian mau di bawah sini enggak apa-apa. Misalkan kalau ini properti saja ya, ini sifat grafnya, jenis grafnya, graf terhubung di partai planar, triangle V, perfect, Eulerian, Hamiltonian graph. Misalkan kayak perfect graph, graf perfect itu definisinya adalah ini. Kalau memang kalian itu sedang meneliti suatu graf yang dibangun dari suatu ring, entah dengan aturan pengawanan tertentu, terus oh ternyata ini adalah suatu graf perfect.
Nah, judul skripsinya begitu ya enggak apa-apa. Bahwa graf yang diperoleh dari grup ini adalah suatu graf perfect. Jadi nanti membuktikan bahwa memang untuk setiap n, misalkan pakai n gitu ya, dia memang memenuhi sifat dari graf perfect. Ini yang ada hubungannya dengan itu banyak sekali ya. Graf kordal itu apa? Misalkan belum dapat di kelas. Dan memang idealnya skripsi itu adalah materi yang ya ada sekian persen, 50% lah yang belum diajarkan di kelas gitu, namanya juga skripsi ya, untuk membuka wawasan kalian. Teori graf diajarkan 2 SKS, lebih-lebih kalian misalkan belum bisa diajak berlari kencang misalkan gitu ya. Itu kira-kira mau dapat apa kan juga enggak, padahal S1, S2, S3 itu ada grafnya, sampai S3 pun enggak akan habis pembahasannya. Jadi memang harus explore sendiri graf Euler, misalkan mungkin ini sudah dikenalkan ya di kelas. Kalaupun nggak dikenalkan, ini graf Euler itu aplikasinya di mana sih? Terus kemudian ini modelnya gimana? Kira-kira saya ambil penelitian sederhana tentang graf Euler itu di mana ya? Kalau saya masih tetap ingin graf yang dari ring, kira-kira saya mau gimana ya? Gitu. Itu untuk membuka ya. Kemudian graf Hamilton. Graf Hamilton apa? Kemudian dia yang jelas apapun penelitian kamu nanti yang harus ada di background, di latar belakang adalah aplikasinya. Kamu mau melabeli graf, saya tanya dulu aplikasinya. Pelabelan ini apa? Ini ada aplikasinya enggak? Ada. Jadi paper pertama itu dia bercerita tentang apa? Kenapa pelabelan ini lahir? Apakah iseng-iseng melabeli atau memang ada manfaat besar dari pelabelan ini? Jelas ya ada manfaat besar ya. Dan itu kamu harus tahu biar kamu paham, biar kamu pede juga sama skripsi kamu. Maksud saya kayak gini-gini kok melabeli pakai label L21. Dilabel-labeli gitu ya. Terus buat apa? Ternyata itu pakai pelabelan radio. Jadi frekuensi radio itu menggunakan itu. Kalian nggak tahu itu sebenarnya penting. Terus kemudian apa lagi ya? Misalkan kayak pelabelan lagi, pewarnaan lah, graf diwarna-warnai. Ngapain graf diwarnai? Ternyata kalau nge-search gitu ya, aplikasi dari pewarnaan graf atau graph coloring application gitu. Jangan yang bahasa Indonesia, mungkin bahasa Indonesia akan sedikit kalian nemunya. Nyari-nyari itu yang bahasa Inggris biar banyak. Terus kemudian kalau ini ya invarian yang sederhana saja ya, orde, ukuran, banyaknya komponen terhubung. Jadi ya komponen, biasanya kita menyebutnya connected komponen, itu komponen gitu aja. Terus kemudian circuit rank, apa sih itu? Peron-Frobenius theorem untuk page rankingnya Google. Itu kenapa sih Google itu kok bisa mengenali secepat itu, data sebanyak itu di dunia kok. Kalau kita googling apa-apa dia langsung bisa menampilkan itu. Kenapa sih kok begitu ya, meskipun nanti skripsi kalian nggak ke sana ya. Circuit rank, terus diameter, girth itu apa? Diameter itu mungkin kalian sudah diajarkan kalau sifat-sifat yang sederhana gini ya. Diameter dari suatu graf. Kemudian kalian mungkin kalau ngeklik di klik diameter ini kamu klik gitu ya. Terus ada link lain ternyata ada delta D antara jarak dengan diameter, itu permasalahan di networking, di jaringan. Jadi kalau di komputer, di jaringan komputer itu, di ilmu komputer ya, nanti di jurnal-jurnal tentang ilmu komputer banyak sekali artikel yang membahas tentang delta D namanya. Delta besar itu adalah derajat terbesarnya, itu nanti ada hubungannya dengan diameter. Derajat terbesarnya graf, D kecil itu adalah jarak. Dari jarak terjauh itu kan berarti diameter. Cari suatu graf dengan suatu delta yang sekecil mungkin, ya. D-nya juga, diameternya juga sekecil mungkin. Jadi kalau diberikan suatu delta dan suatu D tertentu, kita tugasnya mencari komputer sebanyak-banyaknya. Kenapa kok? Atau titik graf sebanyak-banyaknya. Maksimum berapa sih
kalau diameternya itu 4, terus kemudian derajat tertingginya itu adalah 4 juga. Ada berapa banyak titik yang bisa kita bangun, gitu ya, yang paling optimum. Kenapa kok derajat itu sekecil mungkin? Kalau satu komputer itu terhubung dengan banyak komputer, lalu lintasnya akan semakin besar sehingga akan ya lemot gitu ya, nggak efektif. Jadi sekecil mungkin. Cuman ya ada parameter kita perlu berapa komputer. Ditentukan 100 komputer sekarang yang diketahui komputernya. Kira-kira cara saya menyusun jaringan antar komputer ini bagaimana ya? Atau grafnya bagaimana? Dengan 100 titik kita bisa memperoleh D yang sekecil-kecilnya dengan delta yang sekecil-kecilnya. Tentu saja delta dengan D itu sangat bergantung ya. Kalau D-nya D kecil itu ditambahkan, deltanya bisa mengecil. Kalau D-nya, tapi efeknya jadi jauh. Kalau diameter suatu graf itu besar, artinya kalau itu kita representasikan sebagai komputer, komputer 1 terhubung dengan komputer 2, komputer 3, komputer 4. Jadi diameter, dan andaikan itu jarak terjauh gitu ya, diameternya berarti 3. Itu dari komputer 1 ke komputer 4 itu melalui banyak titik. Artinya ya pasti lemot atau nggak efektif. Jadi yang diperlukan itu adalah ya sedekat mungkin. Kalau gitu semuanya dihubungkan saja Pak, jadi graf komplit. Nah, kalau lagi-lagi kalau satu komputer itu punya banyak cabang, tetangga dari satu titik itu terlalu banyak, maka itu juga mengganggu lalu lintas. Nah, jadi masalahnya derajatnya nggak boleh banyak, tetapi jaraknya juga nggak boleh jauh. Padahal kalau jaraknya jauh, derajatnya bisa dikecilkan. Kalau derajatnya dibesarkan, jaraknya bisa dideketin. Nah, itu yang menjadi masalah-masalah. Hanya dengan kalian ngeklik ini diameter dari suatu graf. Kemudian girth gitu ya. Kalau paling kecil, kira-kira riset graduate, risetnya anak-anak S1, riset yang mungkin riset untuk graf pemula gitu ya. Apa ya yang melibatkan girth itu? Terus kemudian keterhubungan sisi, kemudian bilangan kromatik, kemudian indeks kromatik. Indeks kromatik itu apa sih? Diklik saja, oh ternyata dia adalah dia bilangan kromatik di graf garis atau line grafnya. Loh, line graph saya belum pernah diajari. Coba sih line graph itu apa? Ternyata konsepnya sederhana. Lagi-lagi cari aplikasinya di mana, karena kalau tanpa itu kalian nanti akan setengah hati mengerjakan skripsi. Ini sebenarnya yang saya kerjakan itu buat apa sih, kok cuman gini-gini toh. Nanti kalau ditanya orang saya jawabnya gimana? Kamu graf kamu label-labeli buat apa? Ada rainbow connection number namanya. Jadi suatu graf itu diwarnai sisinya dengan warna-warna yang berbeda. Kok kayak anak TK saja mewarnai. Aplikasinya itu banyak. Kalau kita bisa dalam suatu jaringan itu bisa, atau suatu graf itu membuat membuat pewarnaan pelanginya, rainbow-nya, itu artinya kita bisa membuat setiap pasang komputer, entah itu lewat komputer lain atau langsung, kita bisa membangun atau menyusun atau menentukan variabel yang berbeda-beda, sehingga keamanannya ya pasti akan sangat sangat bagus gitu kalau berbeda-beda ya. Bagaimana kalau suatu sistem itu selalu punya begitu. Jadi untuk setiap 2 titik selalu ada lintasan yang warna sisinya selalu berbeda-beda gitu ya. Jadi nggak pernah sama, makanya disebut line graph. Itu sekilas ya, nanti kamu bisa cari sendiri. Choosability, independence number, banyaknya bilangan, banyaknya. Ini independence yang tidak saling terkait. Ini hubungannya sama klik, ini kebalikan sama independence number. Fungsinya untuk apa ya? Ini pertama kali ditemukan oleh siapa ya? Di paper mana ya? Cari aja di Google Scholar. Ketemulah di situ. Terus kemudian di background akan ketahuan kok konsep ini ditemukan. Ini genusnya graph. Ini kira-kira fungsinya untuk apa, page number dan sebagainya. Nah, kalau yang indeks topologi kayak Wiener, Zagreb, Hosoya, terus kemudian ada banyak sekali ya. Kalau kamu ngetik nanti di Google itu
misalkan mau tetap yang apa namanya indeks topologi gitu ya, sebaiknya jangan yang Zagreb atau Wiener ya, karena sudah ada beberapa kakak tingkat kalian. Hosoya ada yang mau mencoba tetapi belum. Kalau kamu mau nyobain juga enggak apa-apa. Narumi Katayama ya oke, belum pernah ada sejauh yang saya tahu saya di UIN ini indeks Narumi Katayama atau Forgotten Index, F Index itu kayaknya kemarin sudah ada yang mengajukan juga. Itu sebenarnya adalah nama lain dari indeks apa, kamu nanti harus yang mau F Index itu. Kalau kemarin saya iya kan harus cari benar-benar ya lebih-lebih tentang, kalau indeks topologi kalian harus paham ke penggunaannya. Ya kalau kalian kenal sama orang, sama teman kalian ada yang jurusan kimia ya tanya aja lah. Atau tanya dosen kimia ya, ini kira gimana ini aplikasi awalnya. Karena aplikasinya di kimia. Ya, yang paling gampang cari artikel yang pertama kali dipublish. Pasti kan ada kan, misalkan Hosoya Index. Random sajalah ada artikel. Hosoya Index pertama kali ditemukan atau diajukan atau siapa di ini. Wah, lihat itu daftar pustakanya. Ya, dilihat daftar pustakanya, judulnya ternyata ini. Oke, cari di Google Scholar, kemudian ketemu di Not. Termasuk yang ini, indeks Ekstrada ini juga, clustering koefisien, bitwitness centrality, ini adalah hal-hal yang bisa di apa namanya diteliti. Clustering koefisien graf gitu ya, graf membagi 0 grup dihedral misalnya. Tapi kita boleh yang saya tertarik dengan koefisien clustering, kayaknya ini aplikasinya itu sangat menarik sekali dan gue banget gitu ya, misalkan tentang clustering itu. Nah, saya tinggal cari grafnya nih. Latihannya kalau kamu pengen misalkan clustering koefisien dari grafnya yang aneh-aneh, K3 lah, K4 lah, atau C dulu, itu maksudnya cycle atau lintasan path itu. Terus kemudian fractal chromatic number, algebraic connectivity, isoperimetric number, strata index strength, dan seterusnya. Sebaiknya saya sarankan jangan main-main sama spektrum graph. Ya, kecuali kalau mau lulus lama ya enggak apa-apa ya. Cari spektrum dari graf apa gitu. Kecuali kalau aljabar kalian, analisis matrik kalian sangat kuat. Dan saya sepertinya belum bisa memberi ide banyak tentang itu ya, karena analisis matrik itu saya dulu nggak ngambil ya di S2, yaitu kuliahnya S2. Kalau S1 aljabarnya pun juga paling aljabar linear. Aljabar linearnya pun mungkin aljabar linear elementer ya, aljabar linear lanjut pun juga mungkin pengantar masih. Jadi masih belum sampai benar-benar ke analisis matrik yang abstrak, yang secara umum gitu. Kemudian degree sequence, spektrum graph, saya sarankan jangan deket-deket ini ya. Nah, terus polinom, polinom kromatik, tat polinomial, ini kalau kalian bisa meneliti tentang tat polinomial ini, biar kalian bisa mengira-ngira ya, saya pengen skripsi ini selesai berapa lama. Saya pengen semester Pak, jangan lama skripsi itu 2 semester. Jadi misalkan ini graph theory, graph ini bisa apa di sana selain indeks topologi, ada apa kira-kira gitu ya. Ya ini tadi Randik indeks ini juga sudah diteliti kemarin. Haruo Hosoya itu indeks Hosoya juga sudah ada kakak tingkat kalian yang meneliti. Ya, dari sini kan dari link kalian klik mengantarkan ke linknya, ini lama-lama akan nyampe ke yang mungkin ya terbaik untuk skripsi kalian ya. Itu baru satu graf invarian. Graf invarian coba mungkin di
di yang invarian yang ini. Kalau tadi kan seperti gitu ya. Sini ada graph invarian. Wah, ternyata kok ada banyak sekali ya. Di sini ada graph connectivity. Oke. Ada A/B decomposition. Ada graph itu ternyata bisa didekomposisi ya. Ngapain graph itu didekomposisi? Akan jadi apa setelah didekomposisi? Kemudian algebraic connectivity, arboricity, average path length. Masing-masing ini segini banyaknya ini, kalian bisa memilih. Oh, ini kayaknya yang cocok bagi saya. Ini yang enggak terlalu muluk-muluk gitu ya. Jadi kalian kata kuncinya adalah graph invariant dulu. Kalau ketemu graph property yang tadi, kalau ketemu graph invariance ya berarti yang tadi. Ya, yang lebih barusan tadi yang banyak di kategorinya. Dari satu gini aja ya, misalkan graph bandwidth, klik di antara banyak ini kamu klik satu. Dari sini kamu akan dapat banyak. Oh, aplikasinya apa sih ini? Cari di googling. The application of graph bandwidth. Ini arahnya sebenarnya kemana? Jadi sebaiknya saya sarankan yang hadir di sini, ada berapa orang ini totalnya? 12 orang ini, semuanya berbeda. Berbeda itu ya berbeda. Indeks yang berbeda atau ringnya grupnya yang berbeda. Sebaiknya itu ya. Ini cari waktu dulu, 1 minggu lah. Kalian deadline kalian sendiri 1 minggu untuk nyari yang tadi. Saya tertarik dengan yang mana. Ini enggak terlalu paham, didiskusikan. Siapapun nanti pembimbingnya, ya. Enggak mungkin dong saya bimbing sebanyak ini kan, enggak mungkin. Saya paling bimbing cuma 5 atau berapa. Dan yang sering-seringnya siapapun pembimbingnya, saya biasanya diajak diskusi mau. Diskusi biar ya semakin banyak diskusi kan semakin baik. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Ada yang mau bertanya. Halo, jangan sudah ngomong lama ternyata mute. Oh enggak ya? Izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Saya kemarin lihat referensi itu ada dekomposisi, Pak. Itu kalau di UIN masih banyak apa dekomposisi graf, Pak? Bukan masih banyak, sudah banyak kok masih banyak. Dekomposisi graf sepertinya jarang, lebih-lebih akhir-akhir ini beberapa tahun ini mungkin satu saya pernah nemu itu pun nggak saya bimbing jadi nggak tahu ya isinya apa. Tapi yang jelas kalau kamu mau tentang dekomposisi itu ya tidak masalah. Tapi kamu harus tahu ini aplikasinya di mana. Soalnya gini, ini semuanya. Boleh jadi yang nguji nanti bukan orang graf, boleh jadi. Jadi dia secara umum harus tahu ini gunanya apa, kok graf digini. Kalian harus menjelaskan itu. Biar senilai juga bagus. Biar nanti, wah cari yang lain saja, biar nggak gitu ya. Sudah sempro, sudah jalan panjang, ternyata ini kayaknya kok cuman gini-gini aja ya. Padahal susah itu ya, cuman karena ini kok kayaknya nggak kemana-mana, wis ganti judul aja yang lebih bermanfaat takutnya gitu. Selain itu, kalau kamu nggak tahu aplikasinya, kamu juga akan setengah hati. Ini ngapain sih skripsi saya kok begini? Susah tapi nggak worth it. Jangan-jangan gitu. Susah tapi nggak tahu ini mau saya bawa kemana. Itu ya kalau dekomposisi silakan jalan. Bagus, Vicky. Ada lagi? Pak, saya Pak izin bertanya. Ya, Aula Zahrotin. Apa? Iya Pak, yang kemarin kebetulan udah WA. Pak, kalau graf Hamilton sudah banyak Pak. Kebetulan kemarin saya laporan PKL-nya pakai aplikasi graf Hamilton. Graf Hamilton ya nggak apa-apa, kamu cari saja, oke lah kamu mencari kehamiltonan dari suatu graf ya. Graf ini graf Hamilton apa tidak. Dari Hamilton sendiri itu nanti juga ada banyak sekali materi di situ ya. Salah satunya adalah Hamiltonian number. Berapa banyak cycle Hamilton berbeda dari graf ini. Dari grafnya. Grafnya misalkan adalah graf dari ring, kalau kamu masih mau ring ya enggak apa-apa.
jangan berharap kalau ada yang titiknya berderajat 1 nanti terus dia akan memuat suatu cycle Hamilton. Jadi diraba-raba dulu lah kalau secara sekilas saya mengatakan nggak apa-apa kamu meneliti itu. Karena variannya di dalam Hamiltonian graph itu juga sangat banyak. Jangan hanya mencari, kalau bisa, jangan hanya mencari cycle Hamilton dari suatu graph. Kalau parameter, misalkan Z, ya, dengan graph yang diperoleh dari 4N suatu bilangan asli, itu kan N-nya di situ berarti mungkin judulnya Hamiltonicity of graph apa gitu. Ini nanti ada yang mau skripsi bahasa Inggris nggak? Karena bahasa Inggrisnya kan bagus-bagus ya. Atau bahasa Arab. Bahasa Arab atau bahasa Inggris sudah lama beberapa kali saya prodi, kaprodi itu minta siapa yang mau skripsi pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris atau kedua-duanya. Kalau nanti kayaknya bahasa Inggris mungkin lebih umum ya. Artinya kalian pasti resources-nya banyak, lebih mudah daripada bahasa Arab. Ada yang bersedia nulis skripsi pakai bahasa Inggris? Enggak usah takut, kan enak malah. Itu kalau bahasa Inggris itu diselesaikan bahasa Indonesianya dulu baru di bahasa Inggris kan apa langsung di bahasa Inggris kan gitu, Pak? Langsung bahasa Inggris saja. Ya enggak apa-apa, diskusi-diskusi, bimbingan-bimbingan pakai bahasa Indonesia, lalu kamu Inggriskan nanti menjelang ujian, ya enggak apa-apa. Yang penting nanti yang dicetak adalah yang bahasa Inggris. Oke, itu tentang Hamiltonian tadi ya. Kamu cari varian-variannya Hamilton itu apa sih? Tidak hanya menunjukkan bahwa tadi saya sebelum saya lanjutkan. Kalau N yang bergerak, kamu mungkin akan membuktikan the Hamiltonicity of graph yang diperoleh dari apa tadi itu. Kehamiltonan atau kita membuktikan bahwa gamma Z 4N yaitu suatu graph yang diperoleh dari zero divisor-nya suatu graph 4N itu adalah graph Hamilton. Nah, misalkan kayak gitu ya, tidak masalah. Dan mungkin kalau kalian beruntung, grafnya cantik, mudah diselesaikan. Kan seru ya kalau skripsi 2 minggu selesai gitu, seru. Lagi yang lainnya? Gak ada? Izin bertanya. Ya, siapa dulu ini? Al-Himni sama Khairunisa. Siapa dulu? Himni dulu ya. Pak, kalau buat logika fusi gitu gimana, Pak? Kalau di matematika gitu. Kamu sudah dapat apa? Jangan sampai saya yang nyuapin. Kamu mau apa dulu, baru saya arahkan. Referensi fusi kayak metode Sugeno, Sukamoto kayak gitu, Pak. Kalau itu ke contoh kasus, itu kayak tugas UAS nanti jadinya ya. Kamu nanti nggak akan bangga sama skripsi kamu. Kamu mungkin yang cocok untuk skripsi itu adalah modifikasi metode Sugeno. Nah, gitu. Karena metode itu misalkan metode Sukamoto kamu otak-atik ya. Metode Sukamoto itu gimana ya caranya biar antecedents-nya dan consequence-nya itu tidak perlu yang monoton naik, tidak perlu yang monoton turun. Artinya fungsinya nggak bijektif pun juga nggak apa-apa. Ada alternatif lain, nah kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu hanya menerapkan ini ke suatu data, jangan. Nanti kamu nggak akan bangga dengan penelitian kamu. Ya, dan itu kayak tugas UAS tuh. Modifikasi atau ditambahkan yang lainnya gitu, Pak. Kenapa? Bisa jadi dimodifikasi atau ditambahkan dengan yang lainnya gitu selain. Iya, enggak apa-apa. Jadi ujung-ujungnya nanti ternyata metode kamu itu tidak lebih optimal daripada Sugeno atau Sukamoto, enggak masalah. Karena kamu sudah memberikan suatu suatu ide bahwa metode ini kamu bisa melakukan. Kenapa sih Mamdan itu nggak bisa dilakukan? Nggak suka sama agregasinya di akhir. Oke, tapi pembentukan sistem fazinya bagus.
Oke, kalau gitu saya akan pakai Mamdani dengan diversifikasinya pakai yang ini. Nah, misalkan pakai yang ada momennya lah, itu kan sudah sama kayak Sukamoto jadinya. Cuman Sukamoto itu memerlukan suatu fungsi yang monotonaik. Kamu punya ide gimana kalau ini itu begini, ini begini, ini nggak perlu monotonaik. Nggak seperti metodenya Sugeno yang kita menuliskan formula, tidak bisa ngomong tinggi, rendah, sedang, dan sebagainya, tapi langsung formula. Setengah kali misalkan rasa dan pelayanan kayak yang kemarin. Setengah kali pelayanan dikurangi rasa. Nggak perlu begitu, tapi langsung ngomong, jika rasanya enak, pelayannya rendah, maka dia gini. Ya, kayak metode Mamdani dan Sukamoto. Gimana kalau Sugeno digitukan ya? Cuman kalau dipaksakan nanti jadi kayak Sukamoto. Ada syarat konsekuensinya fungsi bijektif. Ya wis diutak-atik guys. Ngerti gambarannya ya? Ngerti gambarannya. Kalau menyambungkan alat di data ya tugas KL. Kecuali kalau membangun ya, ada kemarin itu ada yang mau pakai algoritma di apa namanya pariwisata Malang. Dia masuknya komputasi. Dia membangun sistem, terus kemudian mau inputnya berapa, astarnya membangun apa deh itu, membangun methodnya atau membangun fungsinya di Python. Nah kalau itu nggak sepenuhnya aljabar, artinya nggak apa-apa. Kalau yang ini tadi kan kayak yang nggak membangun sistem nggak anu. Oke, ada lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, Andini. Yang pewarnaan graf dengan metode algoritma Well-Powell itu sudah ada, Pak? Ada jaminan toh kalau pakai Well-Powell itu pewarnaannya yang jadi bilangan kromatik, akan ketemu bilangan kromatik yang paling kecil gitu. Kenapa kok harus menggunakan metode itu? Saya tanya dulu wes. Kenapa harus menggunakan Well-Powell menentukan pewarnaan dari graf? Sudah sejauh mana kamu menyiapkan atau membaca? Ini sambil saya kelihatan ini? Coretan saya kelihatan? Kelihatan. Saya punya graf. Ini. Saya punya graf begini ya. Kemudian ini terhubung langsung dengan itu, terhubung langsung dengan yang di sana, terhubung langsung yang di sana, yang di sana, yang di sana, ini dengan yang di situ juga, ini yang di sana juga, yang dengan di situ. Oke lah, nggak apa-apa gambarnya. Nah, wes gini. Jadi di sini belum, kayaknya belum. Ini ke sana. 3 ini enggak usah. Nah, yang ini enggak usah. Kurang satu lagi. Yang ini ke sini. Coba 3 semuanya. Oke. Pewarnaan graf, pewarnaan biasa ya. Jadi pewarnaan sejati namanya. Itu mengharuskan syaratnya apa, Andini? Syaratnya apa? Aturan pewarnaan graf itu gimana sih? Kita mewarnai titik-titik dari graf dengan syarat apa? Syarat atau aturan pewarnaan. Kita ngomong pewarnaan yang paling sederhana dulu. Mana orangnya? Orangnya keluar tadi. Orangnya keluar. Terus saya jelaskannya ke siapa ini? Terus nanti aja kalau masuk lagi ya nanti saya jelaskan. Yang lain.
Yang lain nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya oke. Itu gambarannya. Kalian cari-cari dulu tentang graf invarian. Kalian cari sebanyak mungkin topik di dalam graf. Nah, terus nanti konsultasikan ke saya. Biar semuanya nggak indeks topologi dan graf yang diperoleh dari ring atau group. Yang mungkin nggak ada di situ tadi, ada juga sih palingnya di Wikipedia graf invarian tadi. Ada pelabelan, ada pewarnaan, dan sebagainya. Kalau nggak ada, semoga kalau nggak ada kita akhiri. Semoga kalian cepat nemu judul yang pas dan judulnya barokai. Jadi doable, bisa diselesaikan dan diselesaikan dalam tempo yang singkat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.